Halo, sekarang kita akan belajar membaca tabel. Tabel yang kita gunakan ini namanya adalah tabel distribusi kumulatif normal standar. Ada kata-kata standar di situ, jadi nanti akan saya jelaskan kenapa kok namanya tidak hanya tabel distribusi kumulatif normal saja, tapi ada kata standar. Ya, ini adalah tampilan sebagian dari tabel normal standar. Tabel yang utuh bisa kalian lihat di file tabel yang sudah saya upload di Classroom. Ya, mari kita perhatikan dengan lebih detail. Di sebelah kiri ini adalah Z, nilai Z. Ya, di tabel kita, nilai terkecilnya adalah min 3,4 dan terbesarnya adalah 3,4. Jadi mulai dari min 3,4 sampai positif 3,4. Kemudian ke kanan ini ada angka-angka lagi 0,00, 0,01 sampai 0,09. Itu adalah desimal kedua dari nilai Z kita. Ya, jadi misalkan begini. Oh iya, karena ini namanya adalah tabel distribusi kumulatif, seperti di tabel binomial yang kemarin itu kumulatif juga. Angka-angka yang ada di tabel ini menyatakan probabilitas Z tandanya adalah lebih kecil. Kalian boleh pakai lebih kecil, boleh pakai juga lebih kecil sama dengan. Ya, satu lagi, variabel random normal standar sudah tertentu, yaitu simbolnya adalah Z. Kita nggak boleh mengganti dengan simbol yang lain, jadi harus Z. Jadi sekarang misalnya, kita akan mencari berapa probabilitas Z itu lebih kecil dari misalnya min 2,34. Ya. Jadi kita harus baca dulu di Z sama dengan min 2,3, berarti di mana min 2,3 letaknya di sini, ini min 2,3. Nah, kemudian kita geser ke kanan sampai kita ada di kolom yang judulnya adalah 0,04. Ya, jadi nilainya adalah ini. 0,0096. Jadi itu adalah probabilitas Z lebih kecil dari min 2,34. Misalkan satu lagi, kita akan mencari berapa probabilitas Z lebih kecil dari 3,07. Nah, kita cari dulu Z 3,0 itu berarti di sini. Kemudian 7 ini adalah desimal yang kedua, berarti kita akan geser ke kanan sampai kita ada di kolom 0,07. Jadi angkanya adalah ini. Berarti berapa itu? 0,9989. Apakah kalian paham? Jadi pertama kita mencari dulu nilai Z di sini. Kemudian baru kita akan mencari nilai desimal keduanya di kolom-kolom yang dari sebelah kiri ke kanan ini. Mungkin ada baiknya kita satu lagi contoh. Misalkan kita akan mencari berapa probabilitas Z lebih kecil dari positif ya, 2,74. 2,74. Berarti pertama kali kita harus cari di Z 2,7 dulu ini. Kemudian kita akan cari di kolom 0,04. Jadi ini. Ya, jadi kalau kita tarik garis ke kanan ini ya. Berarti probabilitasnya sekarang adalah 0,9969. Ya. Jadi itu cara membaca tabel distribusi normal standar. Ya, itu adalah tipe yang pertama. Jadi kalau kita gambar itu begini. Kita sudah tahu dulu setnya, misalnya 3,07. Kemudian kita mencari di tabel berapa probabilitasnya. Atau bisa jadi kita sudah tahu nilai setnya 2,74. Nah, kemudian kita mencari berapa probabilitasnya. Jadi setnya sudah diketahui dulu dan kita mencari nilai probabilitasnya. Ini adalah tipe yang pertama. Nah, kemudian yang kedua justru sebaliknya. Misalnya begini.
Jadi yang diketahui dulu justru adalah probabilitasnya. Misalnya probabilitasnya adalah 0,9900. Nah, kita akan mencari berapa nilai setnya. Berbeda dengan yang tadi kan? Kalau yang tadi kita ketahui dulu setnya, baru kita cari probabilitasnya berapa. Tapi sekarang justru sebaliknya, kita tahu dulu probabilitasnya, kemudian kita akan mencari berapa setnya. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, kita akan mencari nilai set, misalkan probabilitas set lebih kecil dari T, ini harus sama dengan 0,9900. Jadi yang kita ketahui dulu adalah probabilitasnya, dan kita akan menentukan berapa nilai T, ya. Dan bagaimana caranya mencari di tabel? Nah, sekarang saya akan bersihkan dulu ini supaya lebih enak dibaca nanti. Ya, begini. Nah, untuk mengerjakan soal yang ini, yang tipe kedua ini, nah kita harus mencari di tengah sini. Di tengah sini, kita cari dulu di situ nilai yang paling dekat atau sama dengan 0, berapa tadi? 0,9900. Nanti setelah ketemu baru kita lihat nilai setnya itu berapa. Ya, mari coba kita lihat. Mana yang paling dekat dengan 0,9900? Ya, nilai 0,9900 itu ada di antara dua nilai ini. Ya, ada di antara 0,9898 dan 0,9901. Mana yang lebih dekat? Ya, mana yang lebih dekat dengan 0,99? Ya, tentu saja 0,9901 yang lebih dekat, karena jaraknya hanya 0,0001. Tetapi kalau yang ini, jaraknya dengan 0,9900 adalah 0,0102. Jadi masih cukup jauh. Ini yang paling dekat. Nah, kalau sudah ketemu yang paling dekat, kita baca nilai Z-nya sekarang. Berapa nilai Z-nya? Nilai Z-nya adalah ini, 2,3. Kemudian desima yang kedua adalah 3. Jadi sekarang kita tahu bahwa T itu sama dengan 2,33. Paham? Ya, mari kita akan coba satu pertanyaan lagi. Kita akan mencari berapa nilai K, sedemikian sehingga probabilitas Z lebih kecil dari K itu adalah 0, misalnya 9980. Probabilitas Z lebih kecil K itu harus sama dengan 0,9980. Nah, sama seperti tadi, dan sama seperti tadi juga, ini akan saya bersihkan. Ya, kita harus mencari nilai di tengah sini yang paling dekat dengan 0,9980. 0,9980. Kalian bisa lihat. Ya. Nah, ini justru ada yang pas persis sama. Ini 0,9980. Nah, kalau sudah ketemu kita baca nilai setnya. Berapakah nilai setnya? Ternyata 2,8. Dan berapa nilai desimal keduanya? Yaitu 0,08. Jadi yang sama dengan 0,9980 adalah probabilitas Z lebih kecil sama dengan K, di mana K adalah berapa tadi? 2,8. Ini desimal yang kedua adalah 8. Berarti sama dengan 2,88. Ya, semoga kalian paham. Nah, sekarang kita kembali ke tipe yang pertama tadi. Bagaimana misalnya kita akan mencari berapa probabilitas Z lebih besar dari misalnya ini 0,13. Di sini ada nggak ya 0,13? Karena nggak ada, mungkin saya ganti aja yang ada di tabel situ. Bukan 0,13 tapi 2,13 ada. Ya. Kita akan mencari berapa probabilitas Z lebih besar dari 2,13.
Nah, sekali lagi yang ada di tabel itu tandanya adalah lebih kecil, bukan lebih besar. Jadi kita akan ubah tandanya menjadi begini. Ya, lebih besar, probabilitas Z lebih besar suatu angka itu akan sama dengan 1 dikurangi probabilitas Z lebih kecil dari 2,13. Jadi tandanya tadinya lebih besar, kalau kita ubah dengan seperti ini, 1 dikurangi, maka di sini akan menjadi lebih kecil, ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat di tabel berapa probabilitas Z lebih kecil dari 2,13. Ya, saya akan bersihkan. Ya, mungkin kalian dengar itu ada suara kucing sedang berantem. Nggak usah didengerin ya, abaikan aja. Memang begitu tuh, kucing-kucing kalau sudah kenyang kadang-kadang kemudian berantem dan bercanda-canda begitu. Ya, tadi kita mau mencari nilai Z berapa? Z lebih kecil dari 2,13. Mana 2,13? Kita cari dulu 2,1, kemudian kita cari yang ada di kolom 003, ketemunya adalah ini, 0,9834. 0,9834. Jadi berapakah ketemunya? Kita bisa kurangi, berarti 6. Kita akan butuh kalkulator supaya cepat. Jadi ini 1 dikurangi 0,9834. Ketemunya adalah 0,016. Biar sedikit rapi, begini. 0,0166. Nah, satu lagi. Bagaimana kalau kita mencari misalnya Z-nya antara berapa yang ada di tabel? Ya, misalnya antara 2,37 sampai 3,14. Ya. Kita akan mencari probabilitas Z ada di antara 2,37 dan 3,14. Nah, caranya begini. Kita tulis dulu yang besar. Ya. Kemudian kita kurangi dengan yang kecil. Ya, jadi probabilitas Z ada di antara 2,37 dan 3,14 itu bisa dihitung dengan probabilitas Z lebih kecil 3,14 dikurangi dengan probabilitas Z lebih kecil dari 2,37. Nah, kita akan lihat berapa probabilitas Z lebih kecil dari 3,14. Ini 3,1, kemudian ini 0,04, berarti di sini 0,9992, 9-nya 3 kali ya, 0,992. Kemudian untuk 2,37 ada di mana? 2,37 ini 2,3, kemudian 7-nya di sebelah sini, jadi 0,9911, 0,9911. Kalau kita kurangi, ketemunya 2 kurangi 1, 1. 9 kurangi 1 berarti 8. 9 kurangi 9, 0. Ya. Jadi probabilitas Z itu ada di antara 2,37 dan 3,14. Itu adalah sama dengan 0,0081. Ya. Semoga kalian paham. Nah, setelah ini kita akan belajar apa yang disebut sebagai distribusi normal standar. Ya, kita akan belajar rumus. Kemudian setelah itu kita akan belajar soal latihan. Ya, semoga kalian bisa memahami dengan baik.